Halo guys, jumpa lagi dengan Om Andri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Om Andri akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memasang alarm pada sepeda motor. Khususnya di sini Om Andri akan mencoba memasang alarm merek Phoenix di sepeda motor Yamaha All New NMAX. Namun sebelum sampai kepada pemasangan langsung, ada baiknya kita perlu memahami alarm itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya dan kabel-kabelnya akan disambungkan kemana-mana. Oke, nah sebelum sampai kepada pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk di hadapan saya ini ada satu paket alarm merek Phoenix yang akan kita pasang di sepeda motor Yamaha All New NMAX. Nah, kita buka dulu. Nah, di dalam paket ini terdapat satu modul alarm, satu speaker sirene, dua remote control, satu baterai untuk backup, kabel, dan stiker untuk perekat modul di tempat. Nah, ini modul alarm. Kabelnya seperti ini. Ini ada kabel merah untuk colok ke baterai backup. Ini untuk sambungan ke speaker sirene. Ini untuk colokan kabel-kabel yang tersambung ke seluruh bagian dari perkabelan di motor. Ini dicolok begini. Nah, nih. Di sini juga modul sudah dilengkapi dengan bios atau sekring pengaman. Jika terjadi sesuatu, dia akan memutus arus. Nah, modul ini disambungkan ke kabel-kabel di motor. Itu terdapat atau terdiri dari 8 kabel dengan masing-masing warnanya. Ada 8 kabel ya, masing-masing ada warna merah, ada warna biru, ada warna coklat, ada warna pink, ada warna hitam, ada warna kuning, dan ada warna abu-abu. Kemana-mana kabel ini akan disambungkan. Nah, perhatikan baik-baik. Kabel merah ini menyatakan kabel power untuk supply modul alarm. Jadi kabel ini disambungkan langsung ke jalur positif baterai. Kenapa ke jalur positif baterai? Tujuannya agar modul dalam keadaan standby atau dalam keadaan ready selama masih dipergunakan. Ya, jadi ini dipasang ke jalur baterai, ke jalur positif di baterai. Nah, pemasangannya di lapangan kita tidak serta-merta ke jalur baterai lah, karena mungkin jauh di belakang. Nah, ini kita bisa sambung di stop kontak, di kunci kontak. Ya, kita sambung ke jalur positif sebelum kunci kontak. Itu ditandai dengan kabel warna merah yang agak besar. Jadi ini disambung di
kunci kontak, sebelum kunci kontak, atau di fuse box, di kotak sekring. Di situ juga ada kabel merah besar, ya, kita juga bisa sambungkan di situ. Ya, ini kabel merah. Kemudian kabel hitam. Kabel hitam ini kabel jalur negatif. Kita bisa sambung ke jalur negatif langsung di baterai. Tapi kalau terlalu jauh kita bisa sambung di chassis atau rangka bodi motor. Nah, jadi kita bisa sambung di posisi yang paling terdekat menggunakan baut, atau ketika ada baut kita tinggal pasang sekun baut di rangka. Jadi ini jalur ground atau jalur negatifnya. Kemudian ini merah udah, hitam sudah. Nah, yang coklat ini merupakan sensor jalur positif. Jadi ketika stop kontak itu diputar atau di on kan, otomatis sistem di motor akan menerima arus positif. Nah, alat ini akan mendeteksi itu. Jika misalnya kunci kontak dibobol, itu kan kunci kontak dibobol kan maksudnya supaya on, supaya kontaknya on. Nah, karena ini merupakan sensor tegangan on, otomatis dia dipasang di jalur positif setelah kunci kontak. Kalau ini sebelum kunci kontak, kalau yang merah sebelum kunci kontak, ini setelah kunci kontak. Jadi kalau misalnya kunci kontak dipaksa buka, otomatis alarm akan bekerja. Nah, kalau yang kuning ini itu dipasang di lampu sen. Ini merupakan sinyal yang keluar dari alarm, ya, sinyal yang keluar dari alarm dalam bentuk kedipan lampu sen. Jadi ini ini dipasang sebelah kiri, ini sebelah kanan, atau dibalik juga nggak ada masalah, sebelah kiri sebelah kanan di lampu sen di jalur positif. Karena ini kabel kuning ini mengeluarkan tegangan positif. Jadi ini dipasang ke jalur positif lampu sen, bukan di jalur negatif. Ya. Kemudian yang biru ini merupakan perintah starter. Ya, kabel biru ini mengeluarkan arus positif. Ya, ini merupakan perintah starter. Ya, ini disambungkan di jalur starter, Ya, jadi kita bisa urut jalur starter itu dari tombol starter di stang. Ya, kita bisa lihat di jalur starter melalui tombol starter di stang. Nah, ini kita bisa sambungkan langsung ke jalur setelah starter, bukan sebelum starter ya. Ini jalur setelah starter. Gitu. Nah, jika sekiranya itu kan starter di motor itu kan, di sepeda motor itu kan ada yang pendik positif, ada yang pendik negatif. Artinya starter itu ada yang diumpan dengan jalur positif, dia start, ada juga yang dia diumpan jalur negatif, dia start. Nah, kabel biru ini sebagai perintah starter, ya. Kita untuk mendapatkan pendik positif atau negatif, kita bisa memanfaatkan relay. Nah, dengan relay itu kita bisa dapatkan perintah negatif atau perintah positif melalui perintah dari kabel biru ini. Nah, nanti rangkaiannya akan saya tunjuki seperti apa. Jadi ini kalau di sepeda motor Yamaha NMAX terbaru kita bisa langsung colok. Tapi kalau mau aman, karena kan starter itu kita belum tahu arusnya seberapa besar, kita bisa
gunakan relay sebagai pengamannya. Jadi relay itu mendapat perintah dari kabel biru ini untuk kemudian dia bisa mengeluarkan positif atau negatif melalui relay tadi. Kemudian ini juga perintah. Dua-dua ini perintah yang membumikan, atau dia perintah menolkan istilahnya. Nah, kalau pada sepeda motor non-matic yang ini sih digunakan untuk ke pulsar sih ya, non-matic yang AC, dua-dua bisa dipakai. Ini digunakan untuk membumikan pulsar yang menuju ke coil. Mesin itu kan hidup kalau pulsar coilnya hidup atau ke businya itu hidup. Tapi kalau misalnya businya itu mati, putus karena dibumikan, otomatis mesin mati. Nah, inilah cara salah satu meng-cut off engine. Jadi memutus atau membumikan jalur pulsa. Nah, bisa kita hubungkan langsung ke jalur pulsar. Bisa juga jalur pulsa di ECU ya, bisa juga kita memanfaatkan standar kaki sebelah kiri, standar kaki samping kiri. Kalau untuk motor jenis matic, kita bisa gunakan satu aja, nggak usah dua-dua. Mau pakai yang Ving, mau pakai yang abu-abu, sama saja. Jadi salah satu bisa kita lepas. Nah, demikianlah, itulah tadi jalur kabel-kabel ini kemana-mana disambungkan. Tidak sulit, cukup mudah kok. Nah, kembali lagi tadi untuk pengaman, biasanya sih kita pakai relay. Tujuannya agar tidak mengganggu ke sistem kelistrikan di modul. Nah, begitu juga dengan yang kabel biru. Ini kan perintah starter. Kalau langsung dia yang men-starter, kita khawatir nanti modulnya bisa cepat rusak. Memang di dalam modul ini sudah terdapat beberapa relay. Gitu. Jadi biar lebih aman, kita pakai relay lagi, relay tambahan. Gitu. Jadi dengan menggunakan relay ini, perintah starter itu dieksekusi oleh relay. Nah, dia bisa menyambungkan ke jalur positif starter, atau dia menyambungkan ke jalur negatif starter. Nah, inilah fungsi relay tambahan sebagai pengaman dari modul alarm. Nah, baterai ini berfungsi sebagai backup. Artinya nanti kalau sekiranya baterainya habis, alarm tetap berfungsi. Atau misalnya baterainya dilepas, alarm akan tetap aktif. Atau misalnya alarmnya baterainya kehabisan, dan alarm juga tetap bisa aktif karena di backup oleh baterai 9 volt. Ya, ini ada. Nah, kalau yang ini merupakan remote sama persis. Ya, ini untuk salah satu cadangan. Ya, di sini ada tombol buka, ada tombol tutup, itu gembok buka, gembok tutup, ada gambar petir, ada gambar lonceng. Nah, kalau gambar gembok buka artinya modul alarm ini dimatikan, tidak aktif. Nah, kalau gambar gembok tertutup, itu artinya alarm diaktifkan. Kalau gambar lonceng, itu tombol untuk kalau misalnya kita sedang parkir jauh di mall atau di mana, kan itu kan jauh, kadang banyak kendaraan, kita bingung mau cari yang mana. Nah, dengan kita menekan tombol lonceng, sepeda motor kita akan berbunyi. Nah, jadi kita akan mudah menemukan di mana posisi sepeda motor kita. Nah, kalau gambar petir ini untuk
kalau misalnya kita mau memanaskan pagi-pagi sepeda motor kita tinggal tekan, dia otomatis akan hidup sendiri gitu. Tapi tidak disarankan kita menghidupkan sepeda motor untuk operasional jalan menggunakan remote gitu, tanpa menggunakan kunci. Jadi ini sifatnya hanya untuk pemanasan kendaraan. Tetap kita mengoperasionalkan kendaraan menggunakan kunci. Artinya bahwa ketika kita mengoperasionalkan kendaraan, posisi alarm harus dalam keadaan off. Begitu. Demikianlah tadi penjelasan Om Andri sekilas tentang alarm Phoenix yang akan dipasang di sepeda motor Yamaha All New NMAX. Nah, bagaimana cara Om Andri memasang alarm Phoenix di sepeda motor Yamaha All New NMAX? Mari ikuti di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.